Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Gimana keluarga sehat? Sehat Pak, Alhamdulillah. Ini mohon maaf ini Pak, ganggu Ya. waktunya sebentar. Pagi-pagi sudah berkunjung ke Pak Jadi. Iya. Bapak di atas saja nggak apa-apa Pak. Ya loh, Assalamualaikum. Jadi gini Pak, ini kan kebetulan ada tugas Pak. Kami Iya. sedang melakukan apa sih namanya pendidikan JGT. Insya Allah bulan Desember itu berakhir. Nah salah satu tugas itu kami diminta untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan bagaimana sih praktik pengambilan keputusan. Jadi mungkin saya izin Pak untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi Pak, jadi selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 2 Mandiri, ada nggak sih suatu masalah yang bikin Bapak apa ya selaku Bapak pemimpin itu menghadapi suatu masalah yang menimbulkan dilema. Mungkin Bapak bisa bercerita sedikit sekaligus ya apa namanya bagaimana sih pemecahan terhadap masalah Iya. itu. Jadi begini ya, Mir. Kemarin kita cari contoh yang kemarin aja yang baru ya, masalah PPDB. Sementara di sekolah saya itu kan hanya mendapat siswa yang sedikit. Nah, sementara guru yang sudah ada itu sudah banyak, baik itu guru PNS maupun PNS-nya. Nah, jadi itu menjadi dilema buat saya karena kalau siswanya sedikit, jamnya juga sedikit. Nah, sementara tenaga pengajarnya sudah banyak. Jadi itu mungkin yang menjadi dilema bagi saya. Jadi apa Pak kira-kira apa keputusan yang Bapak ambil di dalam menghadapi dilema yang tadi ya kondisi gurunya banyak yang baru masuk ya Pak ya yang negeri terus dengan kondisi ya siswanya mungkin ya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi keputusan yang saya ambil karena memang kenyataannya sudah seperti itu, ya otomatis yang pertama saya mengutamakan yang PNS yang dilihatkan. Kemudian saya baru memberikan jam kepada guru PTK, guru dan PNS. Itu juga melalui konsultasi dengan dan juga dikonsultasikan dengan guru-guru PTK yang lain hingga pada akhirnya guru-guru yang non PNS atau PTK itu mereka mendapat jam sedikit antara 6 sampai 8 jam per minggu. Wah itu keputusan sangat bijak ya Pak ya, sangat apa namanya taufik sekali gitu. Dan jadi begini Pak di dalam modul yang saya pelajari itu kan kita belajar tentang ada dua jenis dilema Pak, dilema apa namanya etika dan dilema etika itu dilema lawan benar lawan benar. Sedangkan itu adalah bukan moral itu benar lawan. Nah menurut Bapak ya, bagaimana sih Bapak mengidentifikasikan kasus yang tadi Bapak sampaikan itu masuk ke mana gitu Pak? Apakah dia dilema atau rujukan moral? Iya. Jadi untuk mendapatkan keputusan itu biasanya saya melihat kasusnya itu dari hubungan ranah yang berarti merujukan moral atau ranah yang kalau yang merujukan moral itu termasuk ke ranah hukum. Kalau untuk dilema etika itu biasanya kita dampaknya memang benar di konsultasikan dengan guru-guru yang lain supaya masalah itu tidak menjadi masalah sehingga semua dilema orang itu bisa diatasi dengan baik tanpa merugikan sebelah pihaknya. Ya jadi dilema etika tadi yang Bapak sampaikan tadi ya Pak ya, itu artinya ya salah satu dilemanya adalah bagaimana mempertahankan GTT yang sudah berapa tahun mengabdi, atau harus mengeluarkan mereka. Gitu. Nah, itu memang suatu dilema. Sedangkan kasus-kasus tadi itu bagaimana semua kepentingan itu bisa dihadapi. Itu mungkin
menurut Bapaknya selama ini bagaimana sih Bapak menjalankan keputusan, Iya. terutama untuk kasus dilema yang tadi disampaikan, Iya. dilema kepentingan ya Pak ya, Iya. yang sama-sama benar Iya. atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Iya. Nah, gimana Pak menurut Bapak? Ya menurut saya sih lebih memilih ke nilai kewajiban yang harus dijunjung tinggi dulu, Bu. Oh, Ya, ya Pak. karena yang menjunjung tinggi nilai kewajiban itu seperti keadilan, kemudian kejujuran kemanusiaan, dan juga yang lainnya juga, Bu. Maksudnya kebenaran itu sendiri akan mengikutinya. Jadi kita mendahulukan ini Pak Iya. ya, apa, kepentingan atau kemanusiaan Iya. lah ya Pak ya. Pak, pasti di situ kan ada langkah-langkah ya Pak ya. Iya. Menurut Bapak langkah-langkah atau mungkin strategi apa sih yang biasanya Bapak lakukan dalam menyelesaikan satu masalah yang tadi Pak? Iya. Jadi untuk langkah-langkah itu, nah saya biasanya memerlukan 3 tahapan tahapan. Yang pertama itu saya menginformasikan masalah yang berkepentingan. Nah, kemudian saya berdiskusi dengan para wakil saya. Dan kemudian yang ketiga adalah biasanya saya merefleksikannya bagaimana kalau saya ada di posisi mereka, bagaimana loh kalau saya itu berada di posisi mereka, bagaimana perasaannya. Jadi itu akan menjadikan keputusan yang ingin saya sampaikan untuk saya perlakukan pada mereka. Betul ya Pak ya. Artinya kalau kita posisi GTT gitu Pak ya, alangkah nggak enaknya gitu Iya. kita karena murid nggak ada, akhirnya mereka harus dikeluarkan. Gitu. Dan luar biasa ya yang disampaikan Bapak tadi, ternyata ada jalan lainnya itu dengan cara mungkin dikurangi. Iya. Gitu. Bukan berarti mereka harus dikeluarkan, tapi jam Iya. mereka dikurangi. Nah, menurut Bapak apa hal yang efektif yang menurut Bapak ya dalam mengambil keputusan kasus tadi itu? Jadi hal yang efektif jika semua itu dikomunikasikan dengan baik kepada semua pihak. Jadi yang berkepentingan sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi pada permasalahan itu, supaya pada keputusannya nanti mereka menerima secara itu. Berarti apa namanya efektif jikalau kita bisa mengkomunikasikan. Iya. Nah pasti ada tantangan ya Pak ya. Iya. Saat mengambil mengambil keputusan bahwasanya si A kamu sekian jam ya gitu. Yang PNS mohon maaf ini didahulukan dulu. Nah, menurut Bapak apa tantangan saat Bapak menyampaikan? Jadi tantangan itu mungkin cuma satu sih, yaitu tidak adanya keterbukaan di salah satu pihak. Jadi kasus-kasus dilema itu membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah. Jadi intinya tantangannya itu harus ada keterbukaan dari semua pihak. Misalnya kalau di sekolah itu antara kepala sekolah dengan wakil-wakil dan juga kepada guru-guru yang lain. Dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Tadi Pak. Jadwal untuk menyelesaikan itu. Iya. Ya, jadi kalau jadwal tertentu itu tidak ada, cuman tapi ada prosedurnya. Biasanya semua kasus itu saya akan sampaikan dengan diskusikan dengan para wakil kepala sekolah, terus kita berembuk dengan para guru yang lain supaya mereka tahu permasalahan yang sebenarnya, misalnya seperti keuangan yang kita memang sesuai sedikit, sehingga pada saat mengambil keputusan itu mereka menerima secara legowo. Dalam mengambil keputusan itu ada ya Pak ya, seseorang atau faktor-faktor yang mendukung Bapak ya hingga menerima Bapak mengambil sebuah keputusan itu. Iya. Ada. Faktor-faktornya itu ya tentu ya biasanya saya harus
konsultasi dengan para wakil. Terus dalam pengambilan keputusan, terutama yang berhubungan dengan kepegawaian itu, dan mereka tidak merasa dirugikan. Apalagi dengan bendahara ya. Iya, Pak, dengan karena kan bendahara. berkaitan dengan Iya, jadi gaji. semuanya itu berkaitan dengan pengajian karena sudah barang tentu kalau mereka mengabdi di sekolah kita yang masih GTT itu perlu ada pendidikan. Ini satu lagi Pak, terakhir Pak ya. Oke. Jadi dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi ya Pak ya, Iya. mungkin apa sih Pak pembelajaran apa yang bisa Bapak petik gitu dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan yang menimbulkan dilema tadi? Ya, jadi pimpinan dengan wakil dan juga bisa bendahara dengan guru-guru pendidikan lain sehingga akan mendapatkan suatu kebijakan keputusan yang tepat tanpa memberikan salah satu dengan yang lain. Jadi itu apa yang bisa saya petik. Jadi keterbukaan pimpinan dengan wakil kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Biar apa ya Pak ya, saat di sekolah itu kita seolah tidak ada lagi sesuatu yang tertutupi. Kita memang pure, ini loh kondisi keuangan kita, ini kondisi anak-anak kita. Jadi ayo kita sama-sama merangkul gitu Pak ya, agar sekolah kita ya anaknya banyak, keuangan kita ada. Karena penerimaan siswa itu kan berhubungan dengan pemasukan keuangan sekolah juga ya Pak ya. Iya, berhubungan dengan nabung. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Bang. Udah nyempetin waktunya. Sudah apa namanya mempersiapkan waktunya sebentar ya dengan kesibukan Bapak untuk hari ini mau ke Pengayun Pak. Oke, selamat malam Ibu Rosa. Selamat malam. Iya. Assalamualaikum Mbak Emi. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Keluarga juga sehat? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ini Bu, apa namanya? Butuh waktu sebentar ini Bu, boleh? Oke, gimana? Ini kebetulan ada tugas nih Bu, tugas CGP untuk mewawancara beberapa kepala sekolah. Jadi terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Jadi mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Boleh ya Bu ya? Silakan. Jadi begini Bu, ya selama Bu Rosa ya menjadi kepala sekolah SMP 1 Satap Balik Bukit ya Bu ya, SMP Negeri Satap Balik Bukit. Adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin
di mana masalah itu menimbulkan dilema gitu dalam penyelesaiannya. Jika ada, boleh nggak Ibu menceritakan sedikit gitu, serta gimana sih cara penyelesaian dari masalah tersebut? Seperti itu, Ibu. Oke, iya ya. Jadi sebenarnya kalau masalah itu setiap hari pasti ada ya. Jadi nggak pernah istirahat dari masalah, baik itu yang masalah biasa atau yang perlu penanganan khusus gitu kan ya. Nah, jadi di sini saya mengambil salah satu gitu kan yang terbaru nih ya. Masalahnya yang menurut saya mungkin ada sedikit dilema gitu loh untuk menghadapinya. Bukan sedikit ya, Banyak. agak dilema besar ya. Gitu. Jadi kasusnya dengan siswa kita itu perempuan kelas 8 kan, dia mau naik kelas 9 nih kan. Jadi ternyata kecelakaan. Ya maaf ngomongnya itu dalam tanda petik ya. Hamil gitu ya. Nah, si anak ini pintar. Tapi kondisinya ya seperti itu. Nah, kita tahu ya Bu ya, secara aturan, secara hukum itu kan nggak bisa sekolah lagi dia. Iya, betul. Sekolah nggak bisa terima. Itu secara aturan bukan hanya di Satap itu, tapi di mana-mana saya rasa seperti itu. Iya. Nah, jadi kemudian beberapa waktu anak tersebut off dari sekolahnya kan, dia tidak masuk sekolah. Nah, terus tiba-tiba ketika ulangan, ketika semester mau naik kelas 9, nah orang tuanya ini mengusulkan bagaimana anaknya lo ingin ikut ujian juga kan. Nah, jadi dari pihak sekolah itu saya memutuskan, oke, kita bantu anak ini karena memang anaknya selama ini baik-baik sih kelakuannya ya kalau kita lihat sehari-harinya gitu kan. Kemudian dia juga rajin dan pintar anaknya. Ya, cuman hanya itulah kekurangannya kan. Nah, jadi kebijakan sekolah adalah oke, anak itu kita kasih ujian tapi tidak di sekolah supaya tidak mengganggu teman-temannya gitu kan. Guru mengantar soal ke rumah anak tersebut, kemudian nanti soalnya dibawa lagi dan diperiksa, dikoreksi seperti halnya teman-temannya yang lain, dan dikeluarkan rapornya, ternyata dari nilainya anak tersebut bisa naik kelas. Iya. Nah, itu bantuan kita gitu kan. Nah, kemudian orang tua ini masih meminta anaknya untuk sekolah di kelas 9 gitu kan. Iya. Nah, saya tegas bilang, Bapak, secara aturan sekolah kita ini nggak bisa menerima anak yang sudah berkeluarga. Dan lagi saya harus menjaga teman-temannya yang berapa puluh itu gitu kan. Apa kata mereka kalau misalnya anak ini tetap di sekolah gitu. Nah, akhirnya saya kasih solusi kan, Bapak, anak ini harus sekolah. Memang saya pun mengharuskan anak itu sekolah, pendidikannya tetap lanjut. Tapi cari sekolah yang bisa mengakomodasi untuk orang-orang yang sudah berkeluarga. Iya. Salah satunya adalah di Satuan Pendidikan Luar Sekolah, SLB. Yaitu kita punya SKB gitu kan. Iya. Nah, di Lampung Barat. Nah, saya tunjukkan di situ bisa ke paket B. Nah, hanya saja orang tuanya ini masih ragu kan. Masih ragu, bahkan mereka masih mencari sekolah SMP gitu. Rencananya mau disekolahkan di daerah lain, di luar daerah kita supaya nggak ketahuan gitu kan. Nah, jadi tapi waktu itu saya posisinya sedang umroh ya, sedang tidak ada di tempat. Jadi orang tuanya minta ketemu sama saya kalau saya sudah pulang gitu kan. Nah, ini beberapa hari saya udah pulang, belum datang sih orang tuanya gitu kan. Nah, mereka minta dikeluarkan surat untuk pindah ke SMP di daerah lain gitu. Nah, itu dilemanya ya seperti itu. Kalau
saya keluarkan surat, mungkin mereka nggak tahu ya Iya. daerah sana bahwa anak itu kondisinya seperti itu. Iya. Nah, tapi di satu sisi kita membohongi kan. Iya. Nah, membohongi gitu. Terus di sisi lain, kalau saya nggak keluarkan suratnya, kayak mana pendidikan anak ini gitu kan. Iya. Nah, jadi itu dilema gitu kan bagi sekolah gitu. Nah, hanya saja ya sekolah berinisiatif mengeluarkan surat bahwa anak tersebut dimutasikan Iya. gitu. Nanti terserah dengan orang tua gitu kan. Mau dibawa kemana, mau dia ke SKB kita siap, mau dia ke SMP lain dengan pertimbangan-pertimbangan masa depannya gitu kan. Saya lebih cenderung untuk menyelamatkan masa depannya. Seperti itu. Wah, itu keputusan yang sangat bijaksana ya Bu ya. Dan itu kita betul kita kan hanya memberikan arahan, memberikan gambaran, memberikan solusi gitu. Ya betul Bu, kalau saya sih memang sangat setuju gitu keputusan bijaksana yang Bu Rosa ambil. Nah, jadi begini Bu. Nah, dalam modul yang saya pelajari dalam program CGP itu ada 2 jenis dilema nih Bu, yaitu dilema etika yang dimana merupakan kebenaran lawan kebenaran dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Ibu nih ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul? Yang mana apakah dia termasuk dilema etika atau bujukan moral kira-kira Bu? Jadi seperti ini ya, kalau dilema etika tadi benar lawan benar ya. Kalau bujukan moral berarti ada benar lawan salah. Berarti kalau dia bujukan moral itu berarti ada salah satu pelanggaran mungkin ya. Iya. Nah, jadi kalau dalam dilema etika itu dia cenderung tidak ada pelanggarannya gitu kan. Iya, betul. Tapi semuanya benar. Hanya saja ketika salah satu sisinya itu ya bertentangan gitu kan. Bertentangan itu kalau dilema etika ya. Nah, jadi saya menganalisisnya ya seperti itu saja, Bu. Ketika dia ada kebenaran lawan kesalahan ya, artinya ada sesuatu yang dilanggar. Ya, itulah dia yang bujukan moral gitu. Tapi seandainya tidak ada yang dilanggar tapi bertentangan, gitu, itulah dilema etika gitu. Begitulah saya mengidentifikasinya. Gitu. Ya, jadi menurut Ibu bahwasanya benar ya, itu sangat sangat signifikan kalau melihat dari kasus yang tadi Ibu sampaikan, itu masuk ke dalam bujukan moral ya Bu ya, karena memang dia masuk ke dalam ranah pelanggaran hukum kalau secara kalau kita mempertahankan di sekolah, karena itu juga kan ada kesalahan. Nah, itu tadi selama ini ya menurut Ibu bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus yang tadi ya yang sama-sama punya kepentingan lah atau punya nilai-nilai kebaikan seperti itu. Menurut Ibu yang mana gitu? Bagaimana Ibu menjalankan keputusan tadi? Iya. Jadi keputusan itu diambil dengan penuh pertimbangan tentunya. Iya. Dan keputusan itu kadang-kadang tidak dengan saya sendiri gitu kan. Iya, betul. Tapi saya juga harus bertanya kepada rekan saya, ada wakil kan ya. Kemudian saya juga harus melakukan musyawarah, mungkin dengan orang tua siswa dan dengan siswanya itu sendiri ya. Nah, kemudian setelah itu ya kita harus mempertimbangkan sisi negatif, sisi positifnya sebuah keputusan itu. Dan satu hal yang perlu dipahami itu, bahwa keputusan apa yang kita ambil itu kalau bisa jangan sampai menghambat masa depan siswa. Iya. Ya berarti benar ya Bu ya, karena memang nilai kewajiban yang
kewajiban yang utama yang kita junjung ya Bu ya. Bagaimana membuat anak itu tetap berada pada posisi dia tetap mendapatkan haknya untuk Iya, sekolah gitu ya. iya Dan betul. secara Seperti itu. kemanusiaan kita juga kan sebagai keibuan kita Bu ya, kita juga pengen Iya, anak ini ya artinya tidak putus begitu saja dengan adanya musibah yang dialami seperti itu. Nah, satu lagi iya. Bu, adakah langkah-langkah atau mungkin strategi apa yang Ibu biasakan lakukan dalam menyelesaikan masalah ini tadi itu? Mm-mm. Ya, Strateginya. Ya, itu tadi ya sudah disampaikan. ya, ya. Jadi Heeh. pertama itu kita pahami dulu lah langkahnya, Para masalahnya apa gitu kan. Kita harus benar-benar menyelami gitu masalahnya apa gitu kan, penyebabnya apa gitu, dan mencari akar-akarnya apa. Masih bisakah itu diperbaiki kan? Terus tindakan bijak apa yang harus kita lakukan gitu kan, musyawarah dulu. Baru kita sampai pada ujungnya, yaitu keputusannya apa nih gitu kan ya. Nah, kira-kira keputusannya itu akan seperti apa? Pokoknya sebisa mungkin kita itu mengambil keputusan yang menguntungkan semua ya. Menguntungkan siswa dari segi masa depannya gitu kan. Juga bagi sekolah gitu kan. Nah, sekolah kita ini berupaya supaya semua anak itu mendapatkan hak pendidikannya itu tanpa terkecuali. Jadi anak yang mut-mutan pun gitu kan, kita ajak untuk musyawarah. Kenapa sih seperti itu gitu loh? Karena kita yakin gitu loh bahwa kita sebagai kepala sekolah, sebagai guru gitu kan, kita harus mengajak siswa itu untuk melakukan pendidikannya gitu kan. Jadi kalau ada yang masih malas, masih ini ya, biasanya itu ya kita kasih pengertian gitu kan. Jadi nggak tiba-tiba dia udah sekian hari nggak masuk gitu kan, coret gitu kan. Nggak seperti itu. Jadi nggak seperti itu. Kenapa? Karena kita berusaha sedapat mungkin anak itu mendapatkan pendidikannya itu. Gitu. Masya Allah ya Bu ya. Sekali lagi Bu, ada nggak sih hal-hal yang menurut Ibu anggap efektif gitu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang tadi itu yang Ibu sampaikan tadi? Yang hal-hal yang efektif misalnya itu tadi apakah komunikasi dengan berapa pihak, dengan orang tua itu merupakan suatu keputusan yang memang harus dilakukan untuk keefektifan suatu keputusan gitu loh. Iya. Jadi banyak sekali ya. Jadi hal yang efektif itu ya memang itu tadi ya. Musyawarah itu tadilah ya. Musyawarah itu sangat penting dan nggak bisa dilepaskan itu. Jadi sehari-hari kita dalam pengambilan keputusan itu penuh dengan perenungan, Bu, penuh dengan pertimbangan dan juga musyawarah. Musyawarah itulah hal paling efektif ya kalau menurut saya itu kan. Karena dari situ timbul masukan-masukan yang baik gitu kan dari musyawarah itu. Kemudian ada gagasan-gagasan dalam musyawarah tersebut gitu. Dan kita juga bisa bicara dari hati ke hati. Baik sesama teman ataupun kepada orang tua atau siswa itu sendiri gitu kan. Kita bisa bicara dari hati ke hati itu. Dari hati ke hati itu efektif sekali gitu. Betul, dalam pengambilan keputusan gitu. Artinya kita tidak hanya mengerti orang itu dari luar gitu kan, tapi kita pun mengerti mereka secara batinnya gitu loh. Kita sentuh secara batinnya apa sih masalahmu gitu kan. Seperti itu. Pasti ada tantangan dong Bu ya dalam mengambil suatu keputusan. Kira-kira tantangan apa Bu yang selama ini yang Ibu hadapi saat memutuskan anak ini untuk dimutasi terus atau bahkan melanjutkan, tetap boleh deh ujian tapi diantar ke sekolah, diantar ke rumahnya gitu-gitu. Kira-kira tantangan seperti apa yang Ibu hadapi saat itu? Ya tantangannya banyak sekali. Yang terutama itu kita kadang-kadang harus mengabaikan aturan loh. Gitu kan.
kita sudah buat gitu aturannya seperti ini, tapi ada kalanya nggak bisa loh itu diberlakukan. gitu. Kalau saya berlakukan anak ini nggak bisa ikut ujian gitu kan. Nah, sekolah kan sudah memberlakukan, anak itu sudah keluar gitu kan ya, karena kondisinya seperti itu. Tapi saya harus abaikan dulu itu, gitu kan. Kenapa? Ini anak saya kasih dulu ujian, gitu kan. Demi apa? Demi masa depannya, gitu kan. Nah, itu tantangan loh, gitu kan. Di satu sisi saya mau seperti itu, di sisi lain saya agak was-was, gitu kan ya. Namanya itu kita melanggar, gitu kan. Agak was-was, cuman dalam hati, ini demi masa depan, gitu. Dan kita di situ jelas kita udah mengabaikan keobjektifan kan. Kita udah nggak objektif gitu dalam situasi tersebut gitu kan. Nah, namun ya kita kan manusia ya. Kita lebih banyak berpikir tentang kemanusiaannya daripada berpikir kalau kita harus objektif bener, kaku nanti Bu. Iya betul. Semua nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa nanti kalau objektif bener kan. Nah, jadi mau objektif itu tantangan itu. Nah, itu tantangan terbesar. Kemudian untuk kadang-kadang menyampingkan aturan itu juga tantangan gitu. Ya, betul. Itu luar biasa. Baik Ibu, apakah itu Ibu memiliki sebuah aturan mungkin atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah itu tadi ya? Maksudnya apakah Ibu itu langsung menyelesaikan suatu masalah itu di tempat atau terjadwal gitu? Untuk menyelesaikannya, atau mungkin Ibu bisa memiliki prosedur tertentu itu dalam penyelesaian? Kalau tadi disampaikan kayaknya prosedurnya, kayaknya ada satu prosedur gitu ya Bu ya yang dihadapi. Iya, jadi tergantung dengan masalahnya Bu. Iya. Kalau masalahnya ternyata yang ringan-ringan saja, selesai dalam sehari dengan kita sendiri ya, itu langsung, ngapain kita tunggu ya. Tapi kalau hal-hal yang menyangkut masa depan gitu, itu kan nggak bisa kita tiba-tiba ambil keputusan gitu loh. Ya seperti tadi ya, untuk memutuskan anaknya oke lah kita kasih ini gitu kan, itu kan dalam beberapa hari pertimbangannya untuk seperti itu. Iya, jadi baru diambil keputusan gitu, baru kita berani gitu. Dan itu pun ada prosedurnya, nggak bisa saya sendiri. Artinya ada seseorang itu yang selama ini membantu gitu ya, membantu untuk kita dalam mengambil sebuah keputusan itu ya Bu ya. Iya betul. Jadi saya punya wakil, ada berapa wakil gitu kan, ada bapak ibu guru gitu kan. Nah saya rembuk dulu dengan mereka gitu kan ya. Ini anak kondisinya seperti ini kita sudah tahu gitu kan. Hanya saja kita perlu mengedepankan sisi kemanusiaan kita. Bagaimana kalau anak ini kita buat naik kelas dulu gitu kan. Kita buat naik kelas. Untuk selanjutnya ya dia silakan, kalau pindah kan dia udah naik kelas enak tuh. Nah jadi di situ ada musyawarah dulu. Nah jadi perlu ada melibatkan guru di situ, wakil kepala sekolah juga melibatkan orang tuanya di situ. Satu lagi ya Bu ya. Iya. Pertanyaan satu lagi, terakhir ini kayaknya Bu. Dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi gitu ya, pelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan gitu, dalam masalah yang ditimbulkan terkait dengan masalah yang tadi Ibu sampaikan gitu. Iya. Jadi salah satu pembelajaran ya berarti ya Bu ya. Iya betul. Pembelajaran dari setiap keputusan itu, yang pertama bahwa mengambil keputusan itu harus berani. Iya, harus berani. Jadi berani itu berani mempertanggungjawabkan. Kadang-kadang berani ngambil resiko,
Dan kadang-kadang kita harus berani, aturan kita harus tabrak gitu. Nah, itu harus seperti itu. Yang pertama harus seperti itu, harus berani. Nah, yang kedua kali, segala keputusan itu memiliki dampak tentunya. Nah, dampaknya itu kan yang harus kita pikirkan. Jangan sampai dampak itu memiliki sisi negatif ya, atau kerugian gitu kan, bagi siswa atau bagi siapapun gitu. Jadi dalam mengambil keputusan pun harus kita mengedepankan sisi kemanusiaan di situ. Itu yang saya pegang teguh ya Bu ya. Jadi kita ngambil keputusan walaupun kita tegas, tapi sisi kemanusiaan kita harus ada. Tetap gitu. Jalan ya. Jangan sampai gitu kan kita merugikan orang lain dengan keputusan kita. Kecuali untuk kasus-kasus yang memang nggak bisa lagi ditolong misalnya karena sikapnya memang sudah berlebihan kesalahannya gitu kan. Nah, itu mungkin ada gitu yang nggak bisa ditolerir. Nah, tapi kalau yang masih bisa ditolerir sedapat mungkin gitu kan, kita harus mentolerir itu dengan sisi kemanusiaan itu tadi. Iya, Masya Allah. Gitu, Bu. Banyak sekali belajarnya, Bu ya. Malam ini saya banyak belajar dari Bu Rosa atas kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, berbagai macam pertimbangan. Terima kasih banyak Ibu atas kesediaan waktu sebagai narasumber untuk wawancara kami. Mohon maaf ya Bu ya atas waktu waktu keluarganya mungkin untuk malam ini dengan anak gadis. Terima kasih atas kepercayaannya Bu Emil. Oh iya Ibu. Semoga sukses CGP-nya. Amin. Iya, terima kasih Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk sharing lah ya untuk menganalisis sebuah keputusan. Kalau di sekolah itu kan kayaknya ada beberapa, pasti akan menemukan beberapa kasus dan apalagi ibu berkaitan dengan kesiswaan. Ini pengen belajar gini pengalaman gitu. Sebelumnya udah pernah ya Bu ya terkait dengan dilema etika, kehidupan moral, udah pernah atau udah pernah baca dan udah pernah baca sekilas-sekilas. Tapi kalau mau paham benar kayaknya belum. Kami lagi CGP yang belum paham juga Pak. Ngomong dikit. Nah ini buat terkait dengan selama ini ya Bu, bagaimana sih Ibu selaku pimpinan terutama di waktu kesiswaan dapat mengidentifikasikan kasus-kasus kehidupan moral, yang dilema etika ya. Contohnya apa? Misalnya kan kalau kesiswaan itu
kasusnya terkait yang kemarin mungkin ya Bu ya, yang apa ada anak yang nggak bisa baca, terus daftar di sini. Ya itu adalah salah satu permasalahan kita sebenarnya. Kan benar dilema. Jadi pada saat penerimaan siswa baru kita kedapatan dapat murid yang kebetulan memang belum bisa membaca. Ada yang memang dia hanya bisa membaca sedikit-sedikit, baru bisa mengeja tapi belum bisa merangkai. Ada yang sudah bisa merangkai tapi masih terbata-bata. Kemudian menulisnya masih belum lengkap. Misalnya mengapa jadi mu'amal. Jadi di dalam penulisan huruf-huruf ada yang tertinggal. Itu permasalahannya. Nah, sementara kita ini kan sudah tingkat menengah. SMP itu membaca itu kan adalah kemampuan dasar pada saat anak sudah memasuki usia sekolah. Sekarang itu kelas 1 ya, memang pada saat dia TK memang tidak dituntut untuk belajar membaca, tetapi kenyataan yang di lapangan SD kelas 1 itu harus bisa membaca, karena guru kelas 1 itu sekarang sudah tidak ini lagi untuk mengajar baca, tapi mereka sudah dianggap sudah bisa membaca. Nah, ini masih kita temukan pada saat mendaftar SMP, masih kita temukan belum bisa baca. Seperti tahun kemarin, yang sekarang anaknya sudah kelas 8. Ada 2 orang anak yang kita dapat tidak bisa membaca. Nah, itu dilema bagi kita yang panitia ini sekolah. Kalau anak ini kita terima, ya karena ilmu dasarnya membaca tidak bisa, bagaimana dia akan melanjutkan untuk jenjang ya, untuk memahami, sementara untuk materi SMP ini kan sudah lebih agak tinggi gitu kan. Nah, sementara dia membaca aja belum bisa. Kemudian kalau kita tidak terima, otomatis kan anak ini akan putus sekolah. Bahkan kemarin yang kita temukan ini salah satu anak ini dia memang bersikeras. Memang kita terima, tapi dia masuk ke dalam posisi cadangan. Orang tuanya datang, nangis anak ini, nggak diterima. Jadi dia memang benar-benar kemauan untuk sekolah itu ada. Jadi orang tua juga mendukung, dan ya dengan mau nggak mau, dengan pertimbangan kita terima anak di SMP. Kita terima, dan sekarang dia sudah kelas 8. Nah, prosedur memang langkah-langkah itu Bu yang dilakukan selama ini gimana terhadap anak sampai dia naik kelas 8 berarti ada perubahan? Ya, jadi dia pada saat daftar ulang, orang tuanya ini datang ke sekolah memohon untuk diterima. Jadi kita buat kesepakatan antara sekolah dengan orang tua, dan kebetulan orang tuanya sanggup. Jadi kesepakatannya itu kita membuat sebuah perjanjian, bermaterai itu, tanda tangan bermaterai bahwa dalam waktu 3 bulan kita minta anak tersebut sudah mampu membaca, gitu ya. Jadi orang tua menyanggupi. Nah, itu persyaratan anak itu. Dari dari sekolah sendiri itu yang selama ini yang dilakukan program misalnya. Nah, jadi setelah anak ini diterima, kita bermusyawarah antara guru pembimbing di sini ada guru BK ya, kemudian bekerja sama dengan guru makelnya yaitu khusus untuk bahasa Indonesia, kemudian untuk wali kelas tentunya. Jadi ada suatu kerjasama. Jadi anak ini dipanggil khusus. Jadi ada bimbingan khusus untuk anak ini. Jadi memang ada dilebihkan lah perhatiannya untuk anak ini untuk belajar membaca. Berapa? Ada jadwalnya Bu ya? Untuk jadwalnya 3 kali seminggu ya, 3 kali seminggu. Untuk jadwalnya itu tergantung dari guru pembimbingnya, apakah di jam pertama, kadang setelah istirahat, kadang waktu istirahat, kadang jam terakhir. Ada bimbingan khusus ya? Iya. Untuk orang tuanya sendiri Bu? Nah, orang tua kita minta biar menambah anak ini cepat bisa, karena kita beri waktu 3 bulan.
itu kita minta orang tuanya membimbing juga di rumah, bisa dengan cara dileskan, ya, atau diajar sendiri di rumah atau kakaknya. Tapi untuk sementara ada satu orang ini kemarin katanya les, ya, jadi memang les dia les membaca, Les baca ya. les baca. Ada hambatan Bu selama program itu berjalan atau sebelum dia bisa membaca, misalnya ada hambatan nggak yang dihadapi dalam melakukan jurusan tadi? Ini kita terima kan ya, terus sudah ada bulan hambatan dia itu kalau Hambatan-hambatannya ya namanya dia ini kan dari kemampuan saja sudah beda dengan teman-temannya, jadi otomatis dia ada perasaan minder ya. Jadi anak ini waktu jadwal untuk bimbingan itu dia tidak dengan kesadaran, untuk awal-awal dia tidak dengan kesadaran untuk datang sendiri menghadap pembimbing gitu ya. Jadi dipanggil. Perlu kita panggil, perlu kita datengin, kita bujuk, itu hambatannya. Kemudian ada waktunya dia nggak sekolah, kan tidak hadir atau sakit, itu hambatan, salah satu hambatannya. Yang untuk orang yang membantu tadi, selain tadi kan ada ya yang mendukung program atau kegiatan tadi ya, wakil apa ada wali kelas, guru BK, setelah itu tadi guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi biasanya kalau guru mata pelajaran bahasa Indonesia ini dia di kelas. Jadi pada saat masuk guru pelajaran bahasa Indonesia ini masuk, jadi dia pada saat anak-anak yang lain mungkin diberikan tugas, sudah dijelaskan tugas, anak ini dipanggil khusus untuk mana itu tadi, mungkin kalau di dalam kelas dia merasa dilihatin kawan-kawan dia lebih malu gitu, jadi dia tidak leluasa untuk ya kurang pede lah ya, nggak berekspresi gitu. Jadi setelah berjalan 3 bulan gimana hasilnya? Alhamdulillah untuk yang satu orang ini alhamdulillah setelah 3 bulan memang ya tidak dia butuh proses, memangnya tidak langsung lancar 3 bulan, tapi ada kemajuan gitu. Yang tadinya hanya bisa menulis nama dia, sekarang sudah bisa, dia sudah bisa di awal-awal itu dia di 4 bulanan itu dia sudah bisa mengeja, kemudian merangkai huruf-huruf yang lebih dari dua suku kata itu dia sudah bisa menyambung. Kemudian dia tingkat kepercayaan dirinya juga sudah ada. Kemudian untuk tugas-tugas di kelas juga dia sudah ada motivasi mengikuti gitu. Dan sekarang udah bisa seperti teman-temannya ya. Ya kalau memang untuk disejajarkan benar dengan temannya mungkin belum ya, tapi paling tidak dia dari hari ke hari itu ada peningkatan. Memang sempat dia kemarin tuh sempat dia kayak semacam down lah ya, beberapa hari ya, dia diketemukan dia tidak masuk, mungkin karena dia merasa kok berat gitu menjalani. Tapi memang itu tadi ada kerjasama antara wali kelas, kemudian orang tuanya kita panggil, guru BK juga alhamdulillah membimbing dengan baik, jadi memberi motivasi. Kemarin ada kunjungan juga ya di rumah dengan orang tuanya, memberi motivasi kepada anak itu, dijelaskan apa penting sekolah. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sudah aman juga. Jadi nanti kan kasus sudah beres, jadi kira-kira pengalaman atau pelajaran apa sih yang diambil? Jadi tadi ya, apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari yang tadi diputuskan? Keberanian ibu mengambil menerima anak yang nggak bisa membaca, sampai didukung oleh semua teman-teman gitu ya untuk melakukan program, dan akhirnya anak itu bisa bisa melakukan pembelajaran seperti biasa. Pelajarannya kalau bagi saya ya, itu terutama kita sebagai orang tua di rumah maupun orang tua di sekolah, guru ini kan ada orang tua di sekolah, perlulah perhatian yang untuk anak ini, terutama untuk yang mendasar ya, membaca. Nah ini orang tua di rumah jangan hanya percaya sama sekolah, benar plak begitu anak ini didaftarkan di sekolah percaya dengan sekolah. Karena apa? Kita sebagai guru ini tidak mungkin untuk memperhatikan satu persatu benar secara detail ya setiap individu ini.
tapi hanya sebagian saja. Jadi memang perlu adanya perhatian di rumah sebagai orang tua. Kalau memang orang tuanya tidak mampu untuk mengajar, mungkin tidak ada waktu, kesibukan dan sebagainya, mungkin bisa dileskan atau ada kakaknya seperti itu. Kemudian kita juga guru juga perlu juga kita perhatikan. Ada waktu kita dengan anak itu berinteraksi. Oh, kamu seperti apa? Kamu mana? Tujuannya apa? Nah, itu pelajaran bisa kita petik dari masalah ini. Ya, terima kasih banget ya Bu ya. Iya, Menggambarkan secara gamblang. Saya juga enak menangkapnya. Bu ya. Ibu juga pengalamannya luar biasa. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Yang bikin Bapak itu dilema itu apa? Biasa apa memang misal nih kayak sama guru gitu kan, ada guru yang memang kurang disiplin misal. Nah dilema kan Bapak gimana cara menegurnya, kalau nggak ditegur anak-anak malah kayak tadi kan kalau nggak masuk kelas, kalau nggak ditegur anak-anak berantakan, kalau berantem, kalau ditegur mungkin khawatir ganggu perasaan apa kayak mana, itu dilema nggak buat Bapak bisa dikasih gitu. Ya kalau dibilang dilema dia. Kalau mungkin bilang dilema betul mungkin kita punya menyapa guru yang bersangkutan. Kalau memang dia nggak mau ini tidak ada keterangan tentang beliau kenapa ya paling sebetulnya kalau memang ada tugas lupa kenapa tidak disampaikan ya karena ini menyangkut. Jadi itu masuk ini ya Pak ya, kasus yang memang bikin kita dilema juga. Ya, bukan hanya peserta didik yang menjadi dilema kita. Kepala sekolah tadi menyangkut rekan-rekan. Ya kepentingan individu sama kepentingan siswa, gitu Pak ya. Kalau nggak ditegur kita salah pimpinan ya salah juga. Nah, jadi kalau Bapak mau ada istilahnya report dendam atau itu nggak ada Bapak. Jadi langkah-langkah Bapak dalam menangani apa memang langsung di tempat atau dipanggil atau kayak mana Pak? Ya kalau pada saat guru yang memang ada yang pada saat dia tidak habis belajar tanpa keterangan ya saya di tempat itu terus alternatifnya kan kalau memang ada guru yang tidak hadir dia ada keterangan tidaknya digantikan oleh piket buat guru-guru yang tidak ada konfirmasi ya Pak ya, konfirmasi ada jam maupun yang tidak ada konfirmasi. Nah itu tapi yang jelas pasti ada tantangannya Pak ya. Ini jelas ada tantangan. Apa Pak tantangannya saat kita menegur atau memberikan arahan gitu ke guru yang tersebut, apalagi misalnya dalam catatan guru tersebut itu ya dapat informasi ya itu aja gitu misalnya. Tidak ada dipercaya. Hanya diam-diam saja itu juga Iya ada. Terus kan dalam mengambil keputusan kan Bapak biasanya butuh dukungan gitu misalnya apa memang siapa sih Pak yang biasanya Bapak ajak untuk mendukung misalnya ngambil keputusan misalnya ya semua berulang terlibat semua buat kepala sekolah terutama kurikulum ya Pak ya, baik untuk siswaan kurikulum kepala sekolah itu yang paling utama yang mendukung keputusannya Bapak.
paling tidak berperan untuk bekerja sama mengambil keputusan seperti apa yang sebaiknya. Jadi pelajaran yang bisa dipetik itu Pak dari buat saya ya, kita memang harus berusaha misalnya saya dalam hati misalnya saya menghadapi misalnya kan saya posisi Bapak, jadi apa yang bisa diambil pesan Bapak ke saya gitu. Yang paling tidak kan ini kita selaku pimpinan tidak menyadari Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri